Sekarang kita akan membahas turunan fungsi, bagian keempat. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah fungsi naik, fungsi turun, serta stasioner. Nah, kita masuk ke bagian pertama terlebih dahulu. Kurva suatu fungsi bisa mengalami kondisi naik, bisa juga mengalami kondisi balik maksimum, bisa mengalami kondisi turun, bisa mengalami kondisi belok secara horizontal, serta bisa juga mengalami kondisi minimum. Nah, kondisi-kondisi seperti ini nanti kita bisa tentukan dari turunan pertama fungsi tersebut. Jadi kalau misalkan ini kita anggap aja fx, nah, fx ini akan mengalami kondisi naik kurvanya ketika f aksen x-nya lebih dari 0. Kemudian mengalami kondisi turun apabila f aksen x-nya kurang dari 0, serta mengalami kondisi stasioner ketika f aksen x-nya sama dengan 0. Kondisi stasioner ini bisa berupa titik balik maksimum, yang ini ya, bisa berupa titik balik minimum, serta bisa juga berupa belok horizontal. Nah, sedangkan kondisi belok secara umum dapat ditentukan dari turunan kedua, yang sama dengan 0. Nah, terus untuk membedakan antara stasioner yang balik maksimum, balik minimum, serta belok horizontal, kita bisa menggunakan turunan kedua fungsi tersebut atau menggunakan garis bilangan. Kalau kita menggunakan turunan kedua fungsi tersebut, fungsi fx akan mengalami titik balik maksimum ketika f aksen x sama dengan 0 dan f double aksen x kurang dari 0. Kemudian, kurva fx akan mengalami kondisi balik minimum ketika f aksen x-nya sama dengan 0 serta f double aksen x lebih dari 0, dan kurva fx akan mengalami kondisi belok horizontal ketika f aksen x-nya sama dengan 0 serta f double aksen x-nya sama dengan 0. Nah, itu kalau kita menggunakan turunan kedua. Contoh soalnya sebagai berikut. Kakak ambilkan di soal nomor 1, soal pelatihan. Grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 6x kuadrat min 15x turun pada interval. Nah, tadi disebutkan bahwa suatu fungsi fx akan mengalami kondisi turun, itu apabila f aksen x-nya kurang dari 0. Nah, berarti tinggal kita turunkan aja ya. Ini kalau kita turunkan jadinya adalah 3x kuadrat, kemudian plus 12x min 15, kurang dari 0. Nah, bentuk ini masih bisa kita sederhanakan ya. Kita bagi 3, hasilnya berarti x kuadrat plus 4x min 5 kurang dari 0. Kemudian kita faktorkan, kita peroleh x plus 5, x min 1 kurang dari 0. Nah, berarti pembuat 0 dari masing-masing faktornya ada x sama dengan min 5, serta ada x sama dengan 1. Tinggal kita buat garis bilangan aja. Di sini ada garis bilangan, ini 1, ini min 5. Kemudian kita substitusi nilai masing-masing intervalnya ke turunan pertama. Kita substitusi ke turunan pertama ya. Ini ketemunya positif, ini ketemunya negatif, yang ini ketemunya positif. Nah, di soal yang diminta adalah yang kurang dari 0, berarti yang negatif ya. Nah, kita kunci bagian negatifnya, sehingga kita peroleh kurva itu akan mengalami kondisi turun ketika x-nya lebih dari min 5 kurang dari 1. Nah, jawabannya berarti yang C. Oke. Soal berikutnya kakak ambil di soal nomor 6, soal pelatihan. Fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 9x mempunyai titik balik. Nah, kita diminta mencari titik balik serta jenisnya ya. Nah, karena di sini yang diminta adalah titik balik, dan titik balik merupakan salah satu dari jenis titik stasioner, maka untuk mencari titik balik ini tinggal kita turunkan, kemudian sama dengan 0. Berarti bisa kita tulis f aksen x-nya sama dengan 0. Fx-nya kita turunkan, dapatnya adalah 3x kuadrat plus 6x min 9 sama dengan 0. Kemudian kita bagi 3, hasilnya berarti x kuadrat
plus 2x min 3 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, di sini berarti x plus 3, x min 1 sama dengan 0. Dapat x-nya sama dengan min 3, x sama dengan 1. Nah, berarti titik baliknya mempunyai apsis min 3 dan 1. Tapi kita belum bisa menentukan ya, yang maksimum mana, yang minimum mana. Ini merupakan apsis dari titik stasioner. Kita belum menentukan maksimum dan minimumnya. Untuk menentukan yang mana maksimum, yang mana minimum, kita nggak bisa melihat dari nilai x-nya. Jadi kita nggak bisa mengatakan min 3 itu minimum. Kenapa? Soalnya dia lebih kecil. Itu nggak bisa ya. Nah, langkahnya kita bisa menggunakan turunan kedua atau bisa menggunakan garis bilangan. Kalau kita gunakan garis bilangan, caranya sebagai berikut. Yang pertama, kita buat dulu. Di sini ada garis bilangan, kemudian kita tempatkan x-nya tadi, min 3 dan 1. Di sini ada min 3, kemudian 1. Kita tentukan nilai masing-masing intervalnya. Kita masukin ke turunan pertama ya, hampir sama kayak soal tadi. Nanti di sini ketemunya positif, ini negatif, ini positif. Nah, ingat kalau turunan pertamanya positif atau lebih dari 0, kurvanya mengalami kondisi naik. Berarti sebelum min 3, kurvanya naik. Kemudian sampai min 3 dia stasioner, kemudian negatif. Kalau f-aksennya negatif, berarti dia turun ya. Setelah min 3 dia turun, sampai 1 dia stasioner lagi. Kemudian setelah 1, naik lagi. Karena turunan pertamanya positif. Nah, ini sketsanya ya. Berarti bisa kita katakan bahwa titik balik maksimumnya adalah di x sama dengan min 3. Jadi pada saat x sama dengan min 3, dia justru mengalami titik balik maksimum. Dan pada saat x-nya sama dengan 1, dia mengalami titik balik minimum. Nah, jawabannya berarti yang B. Oke. Nah, pembahasan berikutnya adalah terkait nilai optimum dalam suatu interval. Yang perlu adik-adik ketahui adalah nilai titik balik maksimum, ini misalkan di sini, nilai titik balik maksimum ini belum tentu menjadi nilai maksimum dalam suatu interval. Kalau kita lihat kurva ini, yang ditanyakan nilai maksimum, maka jawabannya bukan yang ini ya. Jawabannya adalah yang di sini. Karena dia lebih tinggi atau lebih besar nilainya. Untuk menentukan nilai maksimum atau minimum pada suatu interval, kita bisa menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan nilai FA. A itu adalah batas kirinya ya. Jadi kalau X-nya di sini, nah kita tentukan dulu tuh nilai FA-nya sama dengan berapa. Kemudian tentukan nilai FB. FB itu adalah batas kanannya. Kemudian tentukan pembuat stasioner ketika f aksen x sama dengan 0 dan pilih xi atau x yang kita peroleh dari sini tapi yang terletak dari A sampai B. Kemudian tentukan fxi-nya atau xi disubstitusi ke fx gitu ya. Dan langkah terakhir tinggal kita bandingkan antara fa, fb, dan fxi. Mana yang menjadi maksimum, mana yang menjadi minimum. Contoh soalnya kakak ambilkan di soal nomor 10, soal pelatihan. Kita diminta mencari nilai maksimum fungsi fx sama dengan min x pangkat 3 plus 6x kuadrat dalam interval min 1 sampai 3. Nah, yang pertama kita tentukan dulu nilai untuk batas kirinya. Kita tentukan f min 1. Kita substitusi min 1 ke fx, dapatnya berarti min 1 pangkat 3 plus 6 kali min 1 kuadrat. Hasilnya adalah 1 plus 6 atau sama dengan 7. Berikutnya tentukan nilai fungsi untuk batas kanannya. Berarti F3, 3 masukin ke sini ya, sama dengan min 3 pangkat 3 plus 6 kali 3 kuadrat. Hasilnya berarti min 27 plus 54. Kita peroleh hasilnya 27. Nah, selanjutnya kita tentukan pembuat stasioner. Berarti f aksen x sama dengan 0. Kita turunkan fungsi ini. Jadinya berarti min 3x kuadrat plus 12x sama dengan 0.
Kemudian kita bagi min 3 aja. Ini kita bagi min 3, hasilnya berarti x kuadrat min 4x sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, ini x-nya keluar, dalamnya adalah x min 4 sama dengan 0, sehingga kita peroleh x sama dengan 0 atau x sama dengan 4. Nah, cuman pada soal diketahui interval x-nya hanya terbatas dari min 1 sampai 3. Berarti yang 4 nggak kita pakai ya. Nah, yang kita gunakan adalah yang x sama dengan 0. Nah, berikutnya kita cari fxi, atau di sini berarti f0-nya. f0 sama dengan substitusi ke sini, hasilnya adalah 0. Nah, langkah terakhir adalah kita bandingkan nilai fungsi untuk batas kiri, nilai fungsi untuk batas kanan, serta nilai fungsi untuk pembuat stasioner. Nah, berarti di sini ada 7, ada 27, ada 0. Yang diminta di soal adalah nilai maksimum. Berarti yang kita pilih yang 27. Nah, inilah nilai maksimumnya. Jawabannya berarti yang D. Oke. Sampai sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.